Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Halo pemikir hebat, selamat datang di Cerita RDC episode 2 bersama saya Hanafi Faruri Dan saya Mutia Wardah. dan tentunya narasumber luar biasa kita hari ini, siapa lagi kalau Azijah. Nah, sebelum itu pasti ada yang bertanya-tanya kan, siapa sih Uni Wahid? Penasaran kan? Ya udah kita kenalan dulu yuk. Nah, di sini kita sudah tersambung sama Uni Wahid nih. Sebelumnya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Mutia. Apa kabar nih Uni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nih sama biografi dari Uni Wahid. Nah, Uni Wahid ini adalah mahasiswa teknik lingkungan 2018 yang memiliki semangat berprestasi dan juga aktif berorganisasi nih. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, tentunya bisa dong. Hal ini dibuktikan dari Uni Wahid yang menjadi anggota dari 3 organisasi sekaligus. Yang pertama itu, Uni Wahid ini adalah sekretaris utama di IRDC. Kedua, Uni Wahid ini adalah anggota dari UKM Penalaran UNAN dan juga DPM di FT UNAN. Bukan hanya itu rekan-rekan, di tengah kesibukannya, Uni Wahid tetap aktif mengikuti berbagai perlombaan, bahkan menjadi mahasiswa berprestasi teknik lingkungan tahun 2020 lalu. Luar biasa sekali bukan narasumber yang kita datangkan pada hari ini? Tentu kita akan membahas topik yang cukup krusial dan bermanfaat tentunya. Nah, sebelum itu, aku juga punya pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di keadaan yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, walaupun sudah vaksin nih, tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua bisa memutus rantai penularan COVID-19 dan menjaga orang-orang di sekitar kita tentunya. Oke Mutia, untuk rekan-rekan pasti nggak sabar kan mendengar membahas topik kita hari ini tentang manakah yang lebih penting antara kuliah atau organisasi. Bersama Uni Wahid, kepada rekan-rekan selamat mendengarkan. Langsung aja nih Uni, kita punya pertanyaan yang pertama. Nah, dari yang udah kita tahu dari background Uni ini, Uni adalah mahasiswa berprestasi di teknik lingkungan tahun 2020. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Uni, apa kuliah adalah prioritas utama mahasiswa Uni? Oke, terima kasih Mutia. Pertanyaannya bagus banget. Nah, sebagai mahasiswa, tentu saja kalau kuliah itu adalah prioritas utama kita. Namun kita tuh tidak bisa hidup hanya dengan kuliah aja. Jadi dalam prinsip hidup ini, Uni itu melakukan kuliah dan menjalankan hal lain yang sekiranya bisa membantu kuliah itu. Nah, salah satunya adalah organisasi. Kemudian Uni, bagi Uni sendiri apa sih manfaat dari mengikuti berbagai organisasi tersebut? Banyak hal yang bisa kita dapat dari organisasi ini, Hanafi. Salah satunya pasti relasi kan. Nah, kita dalam organisasi ini bisa menambah relasi. Dan relasi ini banyak orang bilang akan menjadi orang dalam. Tapi menurut Uni sendiri, relasi itu bukan berarti orang dalam. Karena tidak mudah untuk membentuk relasi. Tidak semua orang bisa membentuk relasi. Jadi dengan adanya kita organisasi, kita bisa bertemu dengan orang banyak dan bertukar pikiran. Yang tadinya kita tidak memikirkan ini, setelah memasuki organisasi, bertukar pikiran, wah kita dapat pemikiran baru. Nanti setelah di organisasi itu, cara pikir kita bisa berubah. Tapi itu tergantung kembali kepada kita, karena apa manfaat dari organisasi itu ditentukan dari diri kita sendiri. Wah, setuju banget nih sama Uni Wahid. Nah, Uni kan udah ada prioritas utama mahasiswa yaitu kuliah. Terus ada juga ikut organisasi. Nah, menurut Uni, perlukah kita menjalani kuliah dan organisasi itu secara bersamaan, Uni? Kalau menurut Uni pribadi, untuk menjalankan organisasi itu nggak harus bersamaan dengan kuliah. Contohnya, kita bisa masuk organisasi di luar organisasi yang ada di kampus. Nah, salah satunya yang terkenal tuh di Kota Padang, Seruan Pemuda. Nah, kalau kita misalnya sudah masuk organisasi, berarti kita tuh sudah memiliki keyakinan bahwa kita bisa mengatur diri kita untuk tidak mencampur adukkan organisasi dan kuliah. Jadi, menurut Uni, menjalankan kuliah dan organisasi bersamaan itu
bukan suatu pilihan yang tepat. Tetapi bukan berarti untuk tidak dipilih. Karena kalau kita misalnya tidak mencoba gitu, kapan lagi kan kita kuliah sambil berorganisasi? Karena tidak akan mungkin datang kesempatan ini di masa depan, karena kita kuliah kan hanya satu kali gitu. Dan di S2 pun kayaknya nggak ada tuh organisasi. Nah, kalau teman-teman mencoba kuliah dan organisasi sekarang, otomatis teman-teman bisa memanajemen waktu. Nah, dengan manajemen ini nanti teman-teman bakal terbiasa di masa depan. Manajemen waktu ini nggak nggak terbatas organisasi dan kuliah. Contohnya juga teman-teman bisa karena adanya organisasi, teman-teman mengatur jadwal hangout dengan bermain gitu. Jadi menurut Uni, menjalani kuliah dan organisasi itu boleh-boleh saja. Nah, betul nih. Seperti yang Uni singgung sebelumnya, itu manajemen waktu. Apa tips dan trik dari Uni agar kita bisa manajemen waktu sehingga kuliah dan organisasi itu bisa berjalan maksimal dan beriringan, Uni? Ya, pasti di setiap lini kehidupan itu masalah paling utama kita adalah manajemen waktu, karena pasti bertumpang tindih ya kan. Kadang ada orang yang organisasinya nggak jalan, tapi dia kuliah terus, atau kadang dia ninggalin kuliah, organisasinya jalan. Nah, alhamdulillah sekarang ini Uni udah bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, Uni juga dapat tipsnya dari teman-teman yang lain juga sih. Yang pertama itu kita harus tahu prioritas. Mana yang kita dahulukan dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Kita harus tahu prioritasnya. Nah, kalau kita udah tahu prioritasnya, kita bakal bisa mengatur apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Karena ingin dan butuh itu berbeda kan. Ingin belum tentu bermanfaat bagi kita, tapi kalau butuh itu sudah pasti bermanfaat bagi kita. Jadi pertama tentukan prioritas. Yang kedua, bikin timetable. Nah, dari Uni sendiri itu Uni udah bikin timetable dari waktu SMA. Karena dari timetable itu kita bisa tahu waktu-waktu mana yang memang kita melakukan hal yang sudah dijadwalkan. Jadi semisalnya ada jadwal yang tiba-tiba masuk, nanti bakal kelihatan jadwal mana yang lebih penting. Nah, makanya teman-teman juga harus tahu prioritas, ingin, dan butuh. Timetable ini udah banyak banget sekarang. Orang juga lagi booming kan, kayak bullet journal atau jurnal yang estetik gitu. Nah, sekarang kalau di kalangan organisasi itu banyak yang pakai Notion namanya. Nah, Notion ini kita bisa sharing timetable kita sama teman yang lain. Nah, dari sana kita bisa juga melihat bagaimana kita melakukan kegiatan secara bersama. Mungkin dari dua ini aja udah bisa kita memanajemen waktu. Dan yang terakhir itu juga mulai dari diri sendiri sih, kita harus sadar sama keberadaan kita. Karena kalau misalnya kita nggak sadar kalau kita itu mahasiswa dan lebih memilih organisasi, itu salah. Tetapi kalau misalnya kita hanya memilih kuliah daripada organisasi, itu juga salah. Karena kita nggak bakal dapat pengalaman ini di lain waktu. Jadi yang ketiga itu kita harus sadar keberadaan kita sih. Sekian, yang itu aja. Oke, bagus banget nih tips dari Unwa White. Mungkin bisa kita terapin ya. Nah, karena udah banyak banget nih informasi baru yang kita dapat dari Unwa White, dan pastinya semua informasi itu bermanfaat ya. Nah, tapi sebelum lanjut keseruan ini, kita break dulu ya. Halo rekan-rekan semua, kita lanjut lagi yuk keseruan cerita RDC episode 2 kali ini. Nah, gimana nih? Udah nggak sabar kan dengerin informasi menarik lainnya dari narasumber yang luar biasa kita? Kita panggil dulu narasumbernya, Uni White. Dan udah terhubung Uni White? Udah dong. Oke, kita lanjut keseruannya dan selamat mendengarkan. Oke, jadi udah banyak informasi di sesi pertama tadi Uni. Nah, untuk yang ini kita lanjut lagi nih Uni. Jadi gimana sih Uni yang lebih penting dan punya porsi besar dari kuliah atau organisasi nih Uni?
Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita masuk kuliah menurut Uni. Karena kita tuh harus sadar tujuan kita waktu kita masuk kuliah. Apa sih tujuan sebenarnya masuk kuliah? Mau organisasi, menuntut ilmu waktu di perkuliahan, atau cuma ya mengikuti kemauan orang tua gitu kan? Nah, menurut Uni kita tuh harus sadar kita masuk kuliah tuh tujuannya apa. Dan dari Uni pribadi, kita masuk tujuan kuliah itu adalah untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu yang utama adalah dari dosen tentunya kan, maksudnya dari kampus gitu. Tapi tidak terbatas untuk menuntut ilmu itu dari organisasi. Jadi untuk porsinya itu meskipun kuliah lebih besar, untuk organisasi itu tidak bisa dikecilkan ya. Dia seimbang, tetapi dia tidak terlihat seimbang. Gimana ya kita jelasinnya? Kayak dia saling terhubung, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dihitung porsi atau bagiannya. Nah, karena kalau kita kuliah tanpa organisasi itu tuh kayak makan ikan tanpa cabai ya, gak ada rasanya dan hambar. Jadi menurut Uni porsi kuliah itu besar, tetapi porsi untuk organisasi tidak kecil. Nah, kayak gitu mungkin penjelasannya, Mutia. Nah, betul nih. Jadi kesimpulannya mungkin kuliah lebih besar, tapi organisasi pun tetap penting. Nah, betul banget. Nah, kemudian nih kita udah sampai ke ujung daftar pertanyaannya nih. Closing statement atau kesimpulan Uni dari pembahasan episode kali ini, Uni. Silakan Uni. Oke, karena pembahasannya tentang apa ya tadi? Tentang manakah yang lebih penting kuliah atau organisasi? Nah, jawabannya tentu saja kita harus tahu tujuan kita masuk kuliah yaitu kuliah. Nah, prioritas utama kita untuk berkuliah adalah kuliah dengan baik di kampus kita ini ya, Universitas Andalas. Dan juga tetapi kita tidak bisa hanya kuliah yang menuntut ilmu melalui buku atau materi dosen aja. Kita juga bisa menuntut ilmu melalui organisasi. Oleh karena itu, kita harus berorganisasi semasa kita kuliah. Dan dengan manfaat yang luar biasa dari organisasi ini, kita tentu tidak rugi kan untuk mengikuti organisasi. Jadi kesimpulannya, kuliah dan organisasi itu dua hal yang penting, tidak bisa dipisahkan. Sekian aja dari Uni, Hanafi. Oke, Uni, berarti kuliah dan organisasi itu adalah dua hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan ya, Uni? Betul banget. Oke, Uni. Nah, karena udah di penghujung waktu nih, Uni, dan udah banyak banget informasi yang kita dapetin dari Unwahid tentang topik mana kayak lebih penting kuliah atau organisasi. So, sekarang teman-teman udah tahu kan pentingnya kuliah dan organisasi. Nah, gimana nih udah Hanafi? Betul sekali, Mutia. Semoga setelah mendengarkan podcast hari ini, kita bisa mendapatkan inspirasi baru atau insight baru mengenai pentingnya kuliah atau organisasi. Kita juga bisa meniru bagaimana strategi Unwahid dalam manajemen waktu, sehingga kita bisa menjalankan kuliah dan organisasi secara maksimal meskipun beriringan. Oh ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan episode Cerita RDC episode 2 kali ini. Untuk rekan-rekan yang ingin lebih kenal lagi tentang UKM FRDC, silahkan follow akun Instagram @rdcftunan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.